hal itu sudah tepat ya untuk mineral bukan logam, batuan, dan juga yang dalam skala yang kecil di satu daerah, saya rasa lebih baik itu dilakukan di pemerintah daerah saja ya, karena memang itu jumlahnya cukup banyak. Kalau diserahkan ke pusat itu delay-nya cukup panjang juga, dan itu tentunya akan merepotkan juga. Saya rasa langkah itu sudah tepat ya. Mungkin hasil evaluasi setelah berjalan beberapa waktu, hal itu disimpulkan dan dikembalikan lagi ke daerah. Oke. Nah, sejauh ini berdasarkan pengalaman begitu Mas, tadi Anda katakan delay-nya cukup lama, tapi, berdasarkan pengalaman berapa lama sebetulnya delay-nya? Dan, kalau di daerah ini sebetulnya bisa dalam waktu berapa cepat? Iya, jadi kan karena dikembalikan ke pusat, itu kan ada rekomendasi-rekomendasi teknis ya yang saya rasa Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba itu melakukan kajian teknisnya kekurangan sumber daya manusia ya. Jadi ya harusnya kalau hal seperti ini mungkin bisa kurang dari 1 bulan ya penerbitannya ya. Tapi dalam prakteknya yang saya dapat informasi ya, pengurusan WIUP dan sampai keluar perizinan setelah UPL itu waktunya bisa sampai berbulan-bulan ya. Itu saya rasa kurang tepat ya, karena memang menurut saya sih bukannya lambat, tapi jumlahnya kalau dari seluruh Indonesia kan dikerjakan oleh Kementerian SDM, dan setelah UKL, UPL-nya juga di Kementerian Lingkungan Hidup, itu pasti beban kerjanya cukup berat, gitu Mbak. Jadi saya rasa tepat ya dikembalikan ke Oke. pemerintah daerah, hanya tinggal secara teknis penyelenggaraannya saja mungkin perlu diatur, ada time limit dan memang Oke. transparansi, itu yang penting ya. Tadi terkait dengan, delay begitu ya, artinya juga, Anda setuju bahwa izin dikembalikan ke pemerintah daerah. Tapi yang kerap menjadi pertanyaan selama ini kan sebetulnya pengurusan izin di daerah ini, kerap identik ya dengan birokrasi yang lebih berbelit, kemudian juga, kurang efektif begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya sebenarnya itu bisa sangat disederhanakan ya, apalagi sekarang juga sudah ada OSS ya, One Single Submission, untuk pengurusan-pengurusan perizinan. Mungkin ya di daerah juga bisa adopsi hal tersebut, jadi pengurusan-pengurusan perizinan harus dikurangi tatap muka secara langsung. Jadi memang upload melalui teknologi informasi dan pelayanannya bersifat digital. Saya rasa itu bisa cepat. Hanya memang kalau di pusat ini kan Mbak terkendala SDM yang mengevaluasinya karena jumlahnya cukup banyak. Dibayangkan aja misalnya satu daerah izin non mineral misalnya 200 aja ya. 200 masuk kali 300 provinsi, itu kan udah ribuan jumlahnya ya, puluhan ribu mungkin. Nah ini yang membuat lambat ya, jadi menurut saya. Jadi memang idealnya kayak kemarin, tapi problemnya di SDM ya. Jadi kalau memang dilimpahkan ke daerah, apalagi kan daerah di mana tambang itu beroperasi secara jarak juga kan dekat, proses evaluasinya bisa lebih cepat. Hanya tadi betul ketakutan atau yang selama ini ada bisa diantisipasi dengan penerapan teknologi informasi. Jadi benar-benar pengurusan izin ada melalui proses yang terbuka dan terukur. Oke. Nah, tadi ya selain, dikhawatirkan begitu ya, perizinannya bisa kembali berbelit-belit, tapi di satu sisi juga terkait dengan, disebut-sebut juga kalau di daerah ini kan lebih rawan akan pungli dan juga kerap menyulitkan pengusaha tambang. Nah, ini kira-kira menurut Anda sebetulnya kondisi di lapangan seperti apa? Dan mungkin solusinya jika sekarang saat ini dikembalikan lagi izinnya ke pemerintah daerah begitu, apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Makanya perlu diantisipasi tadi Mbak, dengan suatu mekanisme yang jelas, terukur ya, due date-nya gitu, seperti apa, dan tadi penggunaan teknologi informasi, teknologi digital yang bisa mereduksi waktu dan juga proses tatap muka secara langsung. Jadi kalau tatap muka dikurangi dengan pemberi izin kan memang ya itu bisa mengurangi fungsi-fungsi pungli yang tadi kita takutkan ya, seperti itu. Oke.